Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah dari kelas 5A Pendidikan Kimia, NIM 11920808067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jawaban UAS dari mata kuliah Kimia Unsur Transisi. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nomor 2. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di layar. Ada persamaan reaksi, yaitu kromium 3 klorida yang berwarna ungu, kemudian dicampurkan dengan 3En, kemudian dilarutkan dengan pelarut yang bukan air, yaitu eter, menghasilkan senyawa koordinasi atau senyawa kompleks, yaitu triethylND-amin kromium 3 klorida dengan ligannya yaitu En, sehingga campuran atau hasil dari campuran larutan ini berwarna kuning. Untuk pertanyaannya, langsung saja yang A. Sebutkan jenis reaksi yang terjadi di atas dan jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, jenis reaksi yang terjadi di atas ini adalah yaitu reaksi substitusi dalam larutan bukan air antara garam krom 3 klorida dengan pelarut bukan air, yaitu eter, dengan ligannya yaitu tadi En yang bersifat basa. Syarat terjadinya reaksi ini itu ada dua. Yang pertama, ion logamnya itu harus memiliki afinitas yang besar terhadap air. Contohnya ada Al3+, kemudian ada Fe atau besi, dan juga kromium. Selanjutnya, ligan yang dipakai tidak larut dalam air. Sehingga yang tadi juga ya, kita menggunakan pelarut eter, tidak menggunakan air. Kemudian, jelaskan dengan singkat metode sintesis karakterisasi dari senyawa koordinasi yang telah Anda ketahui. Nah, mungkin metode sintesis senyawa koordinasi atau senyawa kompleks yang pernah saya pelajari, yaitu khususnya di praktikum kimia unsur transisi, yaitu mensintesis senyawa heksaaminikal 2 klorida. Nah, itu menggunakan metode rekristalisasi dengan cara mencampurkan larutan amonium dengan larutan NiCl2 6H2O. Nah, larutan amonium ini awalnya itu berwarna putih, kemudian ketika dicampurkan dengan larutan NiCl2 6H2O yang berwarna hijau itu, sehingga campuran larutan itu menjadi warna hijau. Nah, kemudian setelah itu yang terjadi reaksinya itu seperti ini, teman-teman. Yang pertama itu tadi NH4Cl yang dilarutkan dalam H2O atau air menghasilkan larutan amonium klorida. Kemudian NiCl2 6H2O yang kemudian sama juga dilarutkan dengan aqueous menghasilkan reaksi ionisasi, yaitu Ni2+ dan 2Cl-. Selanjutnya, campuran larutan tersebut disatukan sehingga terjadi reaksi NiNH362+ ditambah 2NH4Cl aqueous ditambah 2OH- menjadi NiNH36Cl2 ditambah 2NH4OH. Nah, inilah NiNH36Cl2 inilah senyawa koordinasi yang terbentuk. Nah, seperti teman-teman yang teman-teman telah ketahui, senyawa kompleks atau senyawa koordinasi itu adalah suatu senyawa yang terdiri dari atom pusat, ligan dan juga anionnya. Nah, pada hasil reaksi campuran larutan tersebut itu, yang menjadi ligannya yaitu amonium ini NH3, kemudian Ni sebagai atom pusat, dan juga Cl2- yang berperan sebagai anion. Karakteristik dari senyawa koordinasi heksaaminikal 2 klorida ini berupa padatan warna ungu, bentuknya hampir seperti serbuk. Nah, kenapa berwarna ungu? Karena adanya ion Ni, atom pusat, yang menyebabkan larutan ini menjadi ungu. Kan asalnya itu larutannya yang amonia putih, kemudian hijau, putih dari amonia dan hijau dari NiCl26H2O. Ketika dicampurkan, kemudian didinginkan atau dimasukkan ke dalam penanas es dengan tujuan untuk mempercepat pembentukan kristal.
sebenarnya bisa juga menggunakan suhu ruang, tetapi itu akan menyebabkan waktu yang lama. Kemudian untuk kristal yang dihasilkan itu dicuci dengan dicuci dengan etanol. Kenapa dengan etanol? Karena etanol merupakan suatu larutan yang sering digunakan pada proses rekristalisasi. Selain itu, etanol ini kan mudah menguap, jadi dia itu tidak akan bereaksi atau tidak akan bercampur dengan senyawa koordinasi yang telah jadi ini gitu. Jadi ketika NiNH36Cl2 ini dicuci dengan etanol itu tidak akan mempengaruhi terhadap produknya, justru akan membersihkan dari zat-zat pengotor yang lainnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.